Tidak jauh dari tanah Asora, hutan yang luas terbentang. Makoto memerintahkan mereka untuk tidak mengklaim wilayah itu, dan juga tidak memerintahkan mereka bahwa mereka tidak boleh masuk sembarangan. Ini bukan satu-satunya hutan. Jika kamu ingin menerima anugerah hutan, tidak apa-apa untuk melangkah ke hutan yang berbeda. Tidak ada keberatan untuk itu diterima. Mengapa Makoto melakukan itu? Itu karena hewan-hewan menggunakan hutan itu sebagai wilayah mereka, guys. Serigala, hewan yang konon sudah punah di Jepang. Cara mereka dipandang berbeda tergantung negaranya. Tetapi di Jepang, serigala dipandang sebagai hewan yang sombong dan cerdas, diperlakukan sebagai penjaga hutan. Atau setidaknya begitulah menurut Makoto. Bagi Makoto, serigala Jepang adalah hewan yang membuat dia merasakan kedudusan di dalamnya. Maksudnya salah ya guys, kekudusan. Dan untuk berpikir bahwa Makoto akan dapat melihat mereka di dunia paralel, Makoto lebih memilih seperti dunia paralel dari dunia paralel itu. Makoto merasa senang. Itu sebabnya dengan kemauan penuh Makoto menerima keberadaan mereka. Makoto tidak ingin mengambil tindakan seperti memburu mereka hanya karena mereka adalah penghalang. Dan Makoto saat ini berada di hutan itu. Di kedua tangan Makoto memiliki hal-hal seperti buah-buahan, biji-bijian, dan serigala macam piring besar. Aku di sini, kata Makoto. Setelah beberapa saat berjalan melalui jalan yang cocok untuk menyebut jalan binatang itu, sebuah altar sederhana yang terbuat dari batu sudah terlihat. Meninggalkan piring-piring besar di altar, Makoto duduk di sampingnya dan melihat ke atas. Brengsek, motor lewat. Begitu tebal, hijaunya kental, angin asin. Tidak buruk, tapi ini membuatku lebih tenang, kata Makoto. Bernapas dalam-dalam, benar-benar nyaman. Begitulah kira-kiranya guys, Makoto bernapas di negeri dongeng. Jarang bagimu untuk datang sendiri. Tidak apa-apa dari waktu ke waktu, kata Makoto. Sebuah napas mencapai telingaku. Namun kata-kata yang jelas disampaikan kepadaku, kata Makoto dalam hati. Makoto sudah terbiasa, tetapi ini adalah sensasi yang menarik. Persahabatan ya? Ya, tidak apa-apa. Misumi, aku mencium aroma yang tidak biasa dari jauh. Apakah kamu tahu sesuatu yang tentang begitu? Seorang kenalan dewa melakukan sesuatu yang agak tidak masuk akal. Jadi laut dibuat. Makoto, kata Makoto. Laut? Sepertinya itu pertama kalinya serigala mendengar kata itu. Dia memiringkan kepalanya. Aku bisa merasakan kehadiran beberapa serigala di daerah itu, kata Makoto. Sepertinya mereka menjauhkan diri dari bos dan berada pada jarak tertentu tanpa lebih dekat dari itu. Ini seperti danau air asin yang jauh lebih besar dari hutan. Ini, kata Makoto, dari hutan ini. Fumu, sulit dipercaya. Tapi jika Misumi berkata begitu, pasti begitu. Apakah tidak apa-apa untuk berpikir bahwa itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita? Ya, hal ini cukup jauh setelah semua. Sebenarnya, jenis hidung apa yang kamu miliki di sana? Mampu menciumnya dari sini, kata Makoto. Aku bisa mencium baunya dari piring daun dan buah-buahan yang kamu bawa di sana juga. Tahu? Orang-orang benar-benar makhluk hidup yang tidak berguna ya. Untuk serigala mungkin itu masalahnya. Jadi tentang bukti persahabatan itu ada arti yang sedikit berbeda juga, kata
kata Makoto. Apakah kamu berbicara tentang serangga terbang aneh itu? Baik, maaf, sepertinya mereka membuatmu kesulitan, kata Makoto. Aku tidak tahu pertarungan seperti apa yang dilakukan serigala dengan Elemera, tapi tidak diragukan lagi mereka tiba-tiba datang menerobos masuk. 20% adalah untuk meminta maaf dan 80% lainnya karena aku ingin bertemu serigala setelah beberapa saat. Dan itulah mengapa Makoto datang dengan potongan buah-buahan. Tidak perlu meminta maaf. Jika itu sesuatu dari level itu, Makoto tidak keberatan. Ini seperti memiliki tawon yang menjadi sedikit lebih kuat. Ketika mendengar tentang tawon, Makoto secara naluriah merasa takut. Namanya adalah representasi dari ketakutan, kata Makoto. Bentar ya guys, minum dulu. Saat melihat Emma seperti itu, mereka merasa seperti menakutkan. Apakah ada orang terluka? Kata Makoto. Tidak ada, tapi memang benar ada sedikit masalah yang terjadi. Aku mendengarkan, kata Makoto. Sebelum itu izinkan aku mengkonfirmasi ini. Orang-orang itu tidak akan datang ke sini lagi. Mereka telah menghadapi pengalaman yang cukup menakutkan. Jadi mereka benar-benar takut dengan hutan ini, kata Makoto. Sampai-sampai mereka benar-benar menyedihkan. Aku melihat sebenarnya. Ya, kata Makoto, orang-orang itu rasanya enak. Seperti madu pekat manis yang kental. Ini cukup kelezatan, kata Makoto. Di masa lalu, kami menyatakan bahwa kami tidak akan membahayakan orang Misumi jika serangan terbang itu juga sama. Sangat disayangkan, itulah masalahnya. Mereka terasa enak, kata Makoto. Ya, ini jauh lebih menarik daripada menyerang serangga lebah. Serigala mengatakan ini dengan wajah lurus. Aku tidak berpikir dia sedang serius, tetapi air liur yang menetes dari mulutnya adalah nyata. Maaf, aku ingin kamu bertahan, kata Makoto. Tidak bisa ditolong. Misumi seharusnya bisa membantai kita semua, namun minta orang untuk hidup berdampingan. Hutang itu besar, kami akan patuh. Terima kasih, aku akan membawa yang sama yang ada di piring sana. Jadi makanlah dengan semua orang. Aku harap ada sesuatu yang kamu sukai di sana, kata Makoto. Kami mendapat banyak anugerah dari hutan. Tidak ada alasan bagi Misumi untuk memperlakukan kita dengan baik. Aku mengatakan ini pada awalnya, tetapi kamu tidak perlu memberi kami apapun. Kamu perlu tahu, bukankah itu lebih baik-baik saja? Mari kita biarkan hidup berdampingan dengan berbaur dari waktu ke waktu seperti ini, kata Makoto. Aku senang dengan fakta sederhana bahwa mereka ada di sini. Adalah sesuatu yang tidak bisa aku katakan. Aku merasa mereka akan memperlakukan seperti orang aneh. Mungkin aku sudah diperlakukan seperti itu. Sungguh pria yang aneh. Ya, itu tidak sebesar ucapan terima kasih. Tetapi pihak kami tidak memiliki tahu beruang itu untuk memakan serigala terbang. Serangga terbang maksudnya guys. Beruang. Memang benar bahwa mereka memiliki citra menyukai hal-hal yang manis lebih dari kalian, kata Makoto. Atau lebih tepatnya itulah favorit total mereka, beruang madusan. Kombinasinya sangat pas. Mereka belum memakan serangga terbang, jadi seharusnya tidak ada masalah. Tapi jika setelah memakannya, mereka mungkin akan mengamuk. Tapi Misumi, kita hidup tanpa melibatkan diri dengan orang-orang di langit. Bagian dari pembicaraan itu harus kamu mengatakannya sendiri. Ya, aku mengerti. Terima kasih, kata Makoto. Aku melihat
Ada kemungkinan Elimeras dimakan burung pemangsa ya. Aku merasa tidak akan berhasil. Jika aku hanya mengatakan kepada mereka untuk tidak pergi ke gunung, tidak akan merepotkan. Jika aku hanya bertoleransi ke sana, jadi mari kita selesaikan sekarang, kata Makoto. Bahkan jika aku mengatakan bahwa aku akan berbicara dengan mereka, kita berada di Asora, jadi tidak apa-apa untuk santai saja, kata Makoto. Lanjut ke part berikutnya. Gunung yang terjal. Di punggung bukit yang menanjak tegak lurus, ada nagra yang terhampar hijau. Ini adalah tempat yang tidak mungkin dicapai tanpa memiliki sayap atau kekuatan tubuh seperti serau. Ya, jika Makoto berteleportasi ke sana, itu tidak terlalu merepotkan. Dan Makoto berbeda dengan berjalan di hutan, akan melelahkan jika tiba-tiba mendaki gunung. Ah, itu dia, kata Makoto. Di bagian bukit di sana, masa biru yang harus dilihat seperti patung Buddha sama di Nara. Dia terlihat seperti itu bahkan ketika sayapnya terlipat. Gila, besar akan persis seperti ini. Ketika Makoto semakin dekat, Makoto dapat mengatakan bahwa benjolan untuk sebenarnya adalah seekor burung dengan sayapnya terlipat. Dia adalah raja burung di Asora. Ini bukan elang atau raja wali. Sepertinya itu adalah burung bernama ROC. Maaf, tulisannya ROC ya guys. Jadi bacanya mungkin saya bilang ROC saja. Karena sulit guys. Dia lebih jarang dari serigala, atau lebih tepatnya Makoto merasa itu adalah binatang mitos. Keberadaannya memiliki rasa tidak realistis yang membuat Makoto merasa seperti serigala yang luar biasa. Karena tahukah Makoto, pada titik ini itu sudah menjadi Manomo, raja yang sudah lama tidak bertemu. Aku tidak terbiasa dengan cara memanggilku seperti itu, kata Makoto. Dia memanggil Makoto raja ya, si raja burung Roach tadi. Tapi aku hanya tidak merasakannya. Aku merasa ingin memanggil aku Tuan Tanasan atau sesuatu seperti itu lebih cocok, kata. Aku terkejut kamu datang ke sini dari jarak yang begitu jauh. Sepertinya kamu baik-baik saja dengan keluarga bersayap. Tetapi apakah ini bisnis yang berbeda? Dia dengan jelas mengabaikannya. Aku punya permintaan tentang ras baru yang ditinggal di sini, kata Makoto. Tentang banyak balapan yang membuat keributan di danau ukuran gila. Apakah ini tentang itu? Tidak, itu masalah lain. Tentang laut. Jika ada burung yang bisa hidup di sana, tidak apa-apa membiarkannya, kata Makoto. Oh, danau itu namanya laut ya. Ini benar-benar besar. Aku juga bisa merasakan kehidupan yang beragam. Kamu harus punya. Saat ini orang-orang ingin tinggal di sana dalam ujian. Mereka akan tinggal di pantai atau di laut. Jadi aku tidak berpikir mereka akan berbenturan dengan makhluk hidup di langit, kata Makoto. Sepertinya burung Roach telah pergi untuk melihat laut juga. Aku terkejut bahwa dia dan serigala dapat merasakan kejadian dari sesuatu yang begitu jauh. Aku akan memberitahu yang lain tentang itu, kata Makoto. Jadi permintaan hari ini adalah tentang ras peri yang disebut Al-Emera, kata Makoto. Itu adalah nama yang Makoto tidak tahu. Jika itu adalah orang-orang yang hidup di langit, Makoto akan menjaga mereka.
Tidak, aku pikir mereka lebih dekat dengan serangga yang hidup di pegunungan atau sungai. Aku juga tidak mendapat informasi yang baik dalam aspek itu, kata Makoto. Apakah tidak apa-apa untuk memberitahu mereka untuk tidak memakan orang-orang itu, kata Makoto. Kamu mendapatkannya dengan cepat. Mereka memiliki sayap dan terbang di langit. Tetapi penampilan mereka seperti orang kecil, jadi akan sangat membantu untuk tidak memakannya, kata Makoto. Dimengerti, jika itu orang-orang raja, Makoto akan meminta mereka berhati-hati untuk tidak memburu mereka. Aku meminta maaf karena mengganggumu saat kamu sedang beristirahat. Kemudian nanti, Makoto, jika kamu memiliki tugas, kamu dapat memberitahu kami. Aku tidak keberatan jika kamu memanggil aku. Ya, aku tidak akan ragu untuk datang ke sini, kata Makoto. Sampaikan salamku kepada orang-orang baru raja. Dengan ini masalah Al-Lemera seharusnya baik-baik saja. Nah, setelah melihat situasi di laut, Makoto akan menunjukkan wajahnya di toko. Yap, tentu saja kembali ke toko. L'Oreal sedang membangun kota pelabuhan dan tinggal di pantai ya. Dikatakan dalam dokumen bahwa mereka awalnya tinggal di terumbu, tapi mungkin Sari menyarankannya, atau mungkin karena mereka menginginkan lingkungan yang lebih baik, sedang membangun kota. Pantainya luas dan dari apa yang Makoto lihat, ombaknya tenang. Ini seperti laut di resort. Aku pikir itu adalah tempatnya bagus. Wakasama, itu Sari. Sepertinya kamu melakukan yang terbaik dalam pekerjaanmu, kata Makoto. Bagaimanapun ini adalah pekerjaan pertama yang diberikan Wakasama kepadaku, kata Sari. Saat ini kamu bekerja sebagai penasehat L'Oreal, kata Makoto sambil bertanya. Iya, tetapi bahkan jika aku mengatakan ini, aku merasa tidak akan masalah yang terjadi dan waktu tes akan berakhir seperti ini, kata Sari. Bukankah itu bagus? Jadi, setelah L'Oreal mencoba tinggal di sini, apakah mereka berpikir untuk tinggal? Kata Makoto sambil bertanya. Ini adalah bagian yang aku minati. Tentu saja, sepertinya hubungan dengan ras lain mulai terbentuk, jadi itu terlihat bagus, kata Sari. Dengan ras lain, itu cukup progresif. Bisakah kamu memberitahu aku detailnya, kata Makoto. Aku mendengar suara dada, sesuatu yang berlari dengan kecepatan tinggi. Aku secara refleks melihat ke arah suara itu. Tunaman sedang berlari pada sprint penuh, mengingatkan pada atlet, kata Makoto dalam hatinya. Itu tampak seperti kotak sangat tipis, tapi isinya tidak diketahui. Interaksi dengan penguasa laut Neptunus berhasil, kata Sari. Jadi yang datang lari sprint itu Sari tadi ya guys. Aku mengerti, kata Makoto. Aku mendengar bahwa tuna sangat cepat di laut, tetapi sepertinya mereka juga cepat di darat. Mereka tidak menggunakan sirip mereka, tetapi dua pasang kaki mereka yang kuat, yang aku tidak tahu dari mana mereka tumbuh. Itu melompat ke laut begitu saja. Sungguh kemampuan yang luar biasa, baik di darat maupun di air, kata Makoto. Mereka adalah ras yang tidak kalah dengan nama yang dilebih-lebihkan itu, Hikyaku Tunasan, yang baru saja berlari juga dihitung, tetapi seperti kekuatan raksasa kepiting Raja Merah dari ras
yang sama maupun memecahkan batu rasa dan menyesuaikan arus. Kau tahu? Aku juga tidak tahu ras itu. Dunia ini sangat luas, kata Sari. Seekor tunasan, kikiaku dan kekuatan luar biasa kepiting Raja Merah. Kurir Jepang kuno, ya? Aku bisa mengerti bahwa kurir sangat kuat, seperti neraka itu terjadi. Pertama-tama aneh bahwa seekor tuna yang sepertinya biasa berpartisipasi dalam triathlon dan kepiting Raja Merah yang mungkin terlihat seperti kepiting berasal dari ras yang sama. Ini aneh, bukan? Bukankah itu aneh? Makoto merasa seperti mengatakan, dunia itu luas ya guys. Tidak cukup untuk menjelaskan. Mungkin kepalanya pusing dan puyeng sama seperti saya. Sepertinya mereka berbaur dengan ras lain. Selain L'Oreal, aku ikut mereka. Akan menjadi ras kunci laut, kata Sari. Sari menilai mereka dengan rasa hormat. Aku tahu apakah dia murni atau menyimpang. Dalam kasus khusus, bagaimana mengatakannya? Aku tertarik pada Neptunus dalam arti yang berbeda. Bahwa mereka sosial itu menyenangkan, atau bagaimana mengatakannya, misterius. Bahkan jika Makoto tidak memiliki rencana untuk bertemu dengannya, Makoto dapat melihat keadaan Sari. Makoto akan senang jika menemukan cara hidup di sini, di Asora, entah itu hutan, gunung, atau laut. Pada akhirnya, ini adalah tur melalui alam Asora, tetapi cara melewati waktu ini tidak buruk. Makoto kembali ke rumah dan sambil mempersiapkan perjalanan Makoto ke Rosgard, Makoto merasa agak segar. Ya, kita lanjut ke part berikutnya nanti ya guys. Jangan lupa subscribe ya guys, biar makin berkembang, biar bisa ya menghibur kalian yang nolep ataupun yang depresi karena kehidupan.